skuad Garuda harus menempuh jalan lebih berat demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab Indonesia baru saja menerima pil pahit setelah dikalahkan oleh Arab Saudi di partai perdana ronde keempat. Hasil ini membuat anak asuh Patrick Kluivert diwajibkan menang kala berhadapan dengan Irak. Nantinya perjuangan skuad Nusantara akan lebih panjang dengan menempuh ronde kelima. Cetak Gol coba merangkum cara lolos timnas Indonesia ke Piala Dunia sebagai berikut. Wajib menang dan lakukan perubahan lawan Irak. Timnas Indonesia harus merubah taktiknya setelah mengalami kekalahan kontra Arab Saudi. Skuad Garuda kini harus menempuh jalan terjal demi bisa lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia disebut harus membuat perubahan besar di laga kontra Irak. Pasalnya gaya main Kluivert dianggap hanya akan membuat pasukan tanah air kembali menelan kekalahan. Alhasil skuad Garuda disarankan untuk kembali bermain menggunakan skema counter attack. Gaya ini akan semakin bagus jika dibarengi dengan garapan formasi 3 back. Pasalnya timnas Indonesia terlihat seakan belum siap untuk menggunakan formasi 4 back. Hal ini terlihat dari banyaknya celah pada laga kontra Arab Saudi yang berasal dari back sayap. Alhasil kemenangan wajib didapatkan di pertandingan kontra Irak. Pasalnya 3 poin tersebut menjadi penentu utama bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Indonesia bisa mencoba untuk mengamankan tempat kedua demi lolos ke ronde kelima. Hal ini dipercaya dapat dilakukan jika Kluivert gak lagi berpikiran mencoba-coba line up. Pasalnya Kluivert saat ini dinilai terlalu menganak emaskan para pemain Super League. Dirinya dianggap gak ingin meninggalkan pemain Liga Indonesia di starting utama miliknya. Padahal para pemain Super League ini malah menjadi kelemahan bagi timnas Indonesia. Namun Kluivert nyatanya malah tetap menggunakan pemain Super League di laga kontra Arab Saudi. Belum lagi Irak juga bukanlah lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda nggak memiliki rekor yang baik ketika bertemu singa Mesopotamia. Tercatat dari 9 pertemuan, skuad Garuda selalu kalah dalam 8 pertemuan terakhir. Selain itu, Irak juga terlihat memandang ronde keempat dengan serius. Pasalnya negeri 1001 malam ini sampai melibatkan militer agar mendapatkan hasil latihan yang maksimal. Penentuan di laga Arab Saudi kontra Irak. Jika berhasil mengalahkan Irak, nasib timnas Indonesia bakal bergantung sepenuhnya pada partai pamungkas. Lolos atau tidaknya skuad Garuda bakal ditentukan laga Irak kontra Arab Saudi. Di laga tersebut, timnas Irak wajib menumbangkan The Green Falcons dan meraih poin penuh. Dengan begitu, perolehan ketiga kontestan grup B bakal sama rata dengan 3 poin. Indonesia hanya perlu berharap pada keunggulan selisih gol untuk menjadi runner-up terbaik. Skenario tersebut masih terbuka lebar jika melihat rekor head-to-head Irak dan Arab Saudi. Dalam 5 pertemuan terakhir, skuad singa Mesopotamia lebih unggul dengan 2 kemenangan. Bahkan Irak menang telak dalam semua rekor pertemuan dengan koleksi 9 kemenangan. Meski begitu, Ali Jasim dan kolega sejatinya kurang diuntungkan pada pertemuan kali ini. Sebab skuad singa Mesopotamia masih dalam fase transisi usai menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih baru. Terbukti performa Irak masih angin-anginan dan belum bermain lepas seperti biasanya. Dari 4 laga di bawah asuhan Arnold, mereka lebih sering menang tipis dengan selisih 1 gol. Selain itu, Irak juga kurang persiapan karena cuma melawan Thailand dan Hong Kong untuk persiapan. Berbeda dengan Arab Saudi yang berani menantang Makedonia Utara dan Republik Ceko. Masalah ini kian diperparah beberapa pemain Irak yang dilaporkan mengalami kenaikan berat badan. Alhasil Graham Arnold perlu menggembleng anak asuhnya dengan diet ketat dan disiplin fisik. Meski dihujani ribuan masalah, timnas Irak bisa memanfaatkan keuntungan di ronde keempat. Sebab negeri 1001 malam ini bermain paling akhir setelah Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini bisa dimanfaatkan Arnold untuk memantau strategi The Green Falcons. Bahkan sang pelatih dikabarkan siap mengamati pertandingan secara langsung dari tribun penonton. Masalah ini bisa memaksa Arab Saudi mengubah taktiknya yang mulai terbaca kesebelasan Irak. Dapatkan jersey fantasi timnas Indonesia dengan tampil kece mulai dari harga 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Berjuang kembali di ronde kelima menghadapi tim CONCACAF. Perjuangan timnas Indonesia untuk lolos nggak berhenti sampai di situ saja. Jika berhasil meraih pos runner up di ronde keempat, skuad Garuda harus menjalani laga hidup dan mati di ronde kelima.
Nantinya skuad Garuda dipertemukan dengan tim yang meraih hasil yang sama di grup A. Namun lawan main Patrick Kluivert masih belum bisa ditentukan. Sebab Qatar, Oman hingga Uni Emirat Arab diketahui memiliki peluang yang sama. Seandainya berhasil menang, skuad Nusantara dipastikan bakal lolos ke babak playoff konfederasi. Babak ini bakal dimainkan dengan sistem knockout berhadapan dengan tim dari benua lain. Menurut kabar yang beredar, sistem babak final sudah menanti di ronde ini. Ada 2 tim dari CONCACAF, 1 dari AFC, dan 1 dari Oceania yang harus berjuang dari babak awal. Sementara masing-masing perwakilan CONMEBOL dan CIF tinggal menunggu di partai final. Dari bagan yang sudah keluar, Indonesia harus berhadapan dengan salah satu tim dari CONCACAF. Calon lawannya ada Curaçao, Jamaika, Bermuda, hingga Honduras. Selain itu masih ada Haiti, Nicaragua, El Salvador, Panama, Suriname, dan Guatemala. Secara kekuatan, peluang pasukan Patrick Kluivert masih terbuka sangat lebar. Alasannya Indonesia juga sempat beruji kekuatan dengan Curaçao pada tahun 2022 yang lalu. Skuad Garuda mampu meraih kemenangan di 2 laga uji coba sekaligus. Padahal saat itu skuad tanah air terpaut 71 peringkat dari pasukan La Familia Azul. Indonesia saat itu masih menempati peringkat 155 dan Curaçao berada di ranking 84 dunia. Belum lagi Indonesia juga nggak diperkuat oleh para pemain abroad Eropa seperti sekarang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Emil Audero belum ada di susunan skuad tanah air. Sudah ditunggu calon kuat dari benua Afrika. Setelah berhasil mengalahkan perwakilan CONCACAF, timnas Indonesia sudah ditunggu oleh lawan kuat dari CAF. Nantinya pemenang laga ini akan dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia. Tentunya ini merupakan ujian paling berat yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Secara kualitas, skuad Garuda masih jauh tertinggal dari tim-tim yang ada di benua Afrika. Apalagi negara-negara yang ada di CAF seringkali membuat kejutan di Piala Dunia. Contohnya ada Ghana yang ikut andil dalam tereliminasinya Portugal pada tahun 2022 yang lalu. Skuad Garuda sendiri bakal berhadapan dengan pemenang kualifikasi babak kedua di zona CAF. Sejauh ini sudah ada beberapa negara yang kemungkinan akan menjadi calon lawan. Mulai dari Gabon, Libya, Senegal, Ghana, Namibia, hingga Mozambik. Keenam tim ini memiliki peluang paling besar untuk melanjutkan kiprahnya di babak kedua kualifikasi CAF. Itu artinya Indonesia berpotensi menghadapi beberapa bintang ternama sepak bola Eropa. Sebut saja ada Senegal yang diperkuat oleh Sadio Mane dan Nicolas Jackson. Meski begitu, Indonesia juga berpeluang bertemu dengan perwakilan dari CONMEBOL. Zona Amerika Selatan bakal diwakili oleh Bolivia yang berhasil mendapatkan slot ke playoff konfederasi. Buat tampilanmu makin keren dengan sepatu Kensik yang lagi turun harga nih, cek linknya di bawah ini ya. Itulah ulasan cara lolos timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu melewati jalan terjal di ronde kelima dan playoff konfederasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.